Kerja lembur bukan tanda produktivitas. Membanggakan berapa jam yang kamu habiskan dalam bekerja bisa memberikan tekanan sosial bagi orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas fenomena hustle culture, kerja keras bagai kuda. Mungkin kamu tidak asing dengan istilah ini. Banyak orang mengagungkan jam kerja yang panjang, dan ini adalah cara untuk mencapai kesuksesan di era sekarang. Apakah ini merupakan cara kerja yang ideal? Atau malah cara kerja ini berdampak negatif dan mengurangi produktivitas? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sesuai dengan namanya, hustle culture adalah tekanan sosial untuk terus bekerja lebih keras, lebih cepat di setiap aspek kehidupan. Dari luar, hustle culture sekilas kelihatannya baik dan seseorang mendapatkan imbalan yang pantas atas dedikasinya. Bagi kebanyakan orang, bekerja berlebihan biasanya dikaitkan dengan naik jabatan lebih cepat, menghasilkan gaji double digit dalam waktu singkat, atau kebebasan keuangan setelah bekerja keras. Ini adalah keyakinan kalau kamu bisa berhasil dan mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hidup jika kamu bekerja cukup keras. Jika dilihat dari sejarahnya, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kata hustle mulai digunakan untuk mengartikan kerja keras. Sebuah iklan pekerjaan pada tahun 1914 dari sebuah surat kabar Afrika Amerika di Chicago Defender mengatakan, mengirimkan koran adalah tugas mudah bagi seorang anak laki-laki yang ingin sedikit bekerja keras dalam dirinya. Setahun kemudian, surat kabar itu membuat profil dari Little Arthur White, seorang anak berusia 12 tahun yang didorong untuk bekerja sedari muda. Sepanjang abad ke-20, kata hustle mulai digunakan untuk menggambarkan kenyataan dari hidup orang kulit hitam yang miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dalam autobiografinya pada tahun 1945, Malcolm X menulis, semua orang di Harlem membutuhkan semacam kesibukan atau hustle untuk bertahan hidup. Apakah itu berarti perjudian ilegal, menjual obat-obat terlarang, atau menjual barang curian? Para rapper kulit hitam lalu membuat kata hustle menjadi keren. Mereka bercerita bagaimana seorang warga kulit hitam memiliki ketahanan mental yang tinggi. Dalam liriknya, walaupun mereka mengakui hustle yang dilakukan oleh banyak warga kulit hitam berisi kegiatan ilegal, namun yang ditonjolkan justru dari sisi kerja keras mereka dalam bertahan hidup. Konsep ini lalu disukai oleh banyak perusahaan besar. Sebagai contoh, pada tahun 2015, mantan CEO Uber Travis Kalanick memperkenalkan serangkaian nilai perusahaan yang berisi selalu hustle, selesaikan lebih banyak dengan lebih sedikit, bekerja lebih lama, lebih keras, dan lebih cerdas. Cara hidup ini juga didorong oleh perkembangan media sosial. Misalnya, kamu pasti sering melihat temanmu atau influencer memposting dirinya sedang bekerja keras. Mereka mulai pamer kalau mereka lembur sampai larut malam, mengaku kalau diri mereka capek, tapi terus bekerja keras mengejar mimpi. Hustle culture ibaratnya menjadi justifikasi atas kesuksesan yang mereka miliki sekarang. Tidak jarang juga kita mendengar kalimat seperti ini, tidur hanyalah untuk orang yang lemah, atau jangan pernah berhenti bekerja. Hal ini berpotensi untuk memberikan persepsi kalau bekerja berlebihan merupakan tanda kesuksesan dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hustle culture juga banyak diagung-agungkan oleh para pengusaha sukses. Misalnya, ketika ditanya oleh pengguna Twitter tentang jumlah jam yang dibutuhkan seseorang bekerja setiap minggu untuk mengubah dunia, Elon Musk menjawab sekitar 80 hingga lebih dari 100 jam seminggu, yang artinya kamu bekerja selama 16 hingga 20 jam sehari apabila kamu hanya bekerja di hari kerja. Mungkin saja Elon menggunakan standar itu untuk dirinya sendiri. Namun yang jadi masalah, apabila banyak orang yang mengidolakan Elon merasa kalau itu cara satu-satunya untuk sukses. Sebuah survei menemukan 83,8% responden menganggap bekerja lembur sebagai kejadian normal. Sementara 69,6% mengaku mereka secara rutin bekerja di akhir pekan. Selain itu, 60,8% dari mereka merasa bersalah jika tidak menambah jam kerja. Ketika ditanya tentang jumlah jam yang mereka habiskan untuk bekerja per minggu, ada satu responden yang menghabiskan rata-rata 100 jam kerja per minggu atau setara dengan 20 jam sehari.
Sementara sebagian dari mereka bekerja antara 75 hingga 80 jam per minggu atau setara dengan 16 jam sehari. Nah, apakah jam kerja berhubungan dengan produktivitas? Ini tentu saja pertanyaan yang menarik. Sebuah studi dari Pensavel pada tahun 2014 menemukan hubungan antara jam kerja dan produktivitas adalah non-linear. Penjelasannya begini, di bawah ambang batas 48 jam, output yang dihasilkan sebanding dengan jam kerja. Di atas ambang batas tersebut, outputnya malah menurun seiring bertambahnya jam kerja. Alasan utamanya karena karyawan yang bekerja dalam waktu yang lama dapat mengalami kelelahan atau stres yang tidak hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesalahan, kecelakaan, dan penyakit yang malah berdampak negatif bagi perusahaan. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Occupational Medicine pada tahun 2017 menunjukkan jam kerja yang lebih lama berkaitan dengan status kesehatan mental yang lebih buruk dan peningkatan gejala kecemasan dan depresi. Jam kerja mingguan yang panjang juga dikaitkan dengan berkurangnya waktu tidur dan meningkatnya gangguan tidur. Hasil ini menegaskan pentingnya mempertahankan jam kerja mingguan yang teratur dan menghindari kerja lembur yang berlebihan untuk mengurangi resiko kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Kita ibaratnya berada dalam masyarakat di mana orang yang bekerja berlebihan malah dianggap sebagai panutan. Mungkin beberapa orang mampu berada dalam beban kerja yang tinggi, tapi pola pikir ini bisa berbahaya. Sudah saatnya kita melihat hasil culture dengan lebih jernih dan menjaga kesehatan pribadi. Bagaimana cara menjalani hidup yang lebih seimbang? Pertama, merubah mindset kamu soal bekerja. Jangan merasa bersalah ketika kamu bekerja 40 jam seminggu. Jangan merasa bersalah ketika kamu memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Jangan merasa bersalah ketika kamu punya jam tidur 8 jam sehari. Perlu dipahami, bekerja berlebihan justru tidak baik dan tidak menambah produktivitas. Kedua, belajar membuat batasan. Saat kamu bekerja, pasti akan selalu ada email atau pesan soal kerjaan, entah di luar jam kerja atau saat akhir pekan. Semua hal ini tidak ada habisnya apabila kamu tidak memberikan batasan bagi dirimu sendiri. Kamu harus bisa membuat batasan pribadi kapan kamu berhenti bekerja dan mulai meluangkan waktu untuk dirimu sendiri dan orang yang kamu cintai. Email dan pesan soal kerjaan yang masuk di luar jam kerja, apakah itu mendesak untuk dikerjakan saat ini, atau bisa ditunda untuk dikerjakan besok. Mayoritas bisa ditunda, kecuali di beberapa kesempatan kamu harus segera memberikan respon. Ketiga, berikan waktu untuk istirahat. Istirahat bukanlah hanya untuk orang yang lemah. Semua orang butuh istirahat yang cukup. Pada dasarnya, istirahat dapat membantu dirimu kembali segar dan menjadi lebih produktif. Coba berhenti sejenak untuk refleksi diri tentang semua hal yang sudah kamu raih. Bersyukurlah atas semua pencapaian, pendewasaan, dan kehidupan yang kamu jalani sekarang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.